Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, Om Deddy sama Asia Foto masih di tempat yang eksklusif, tempatnya Ibu Risti, Oma Singo, di mana di sini tempat penginapan yang enak banget. Kemudian juga makanannya, minumannya, snacknya, semuanya oke banget dah, ya. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, kalau ke Jogja, ayo mampir ke sini, istirahat di sini. Sudah pasti kalau begitu loh, kok tahu dari sini, kok tahu di sini, oh tahu dari YouTube-nya Om Deddy sama Asia Foto. Nah nanti ada harga spesial, gitu ya. Iya. Iya. Baik teman-teman semua, kali ini kita kedatangan tamu seorang yang sangat spesial karena apa kayak gitu. Biasanya channel ini berbicara masalah seni, kemudian masalah prestasi. Kali ini kita tetap akan bicara seni, tapi bagaimana seni memasak yang oke, sehingga lidah ini kita bisa bernari dengan rasa. Karena semuanya ada di lidah. Kalau lidahnya kemudian udah enak, kita bisa bernari. Tentunya harus dengan adonan yang keren ya. Ya lebih cenderung sekarang terkenal dengan chef ya. Nah tamu kita hari ini seorang chef yang hebat, chef kapal. Tentunya yang tahu apakah itu kapal Argo, apakah kapal pesiar, beliau yang lebih tahu. Kita akan gali perihal kapal, perihal chef, perihal pelayaran, bagaimana belayar dengan nyaman dan sip. Baik, kita akan sapa tamu kita sore hari ini. Selamat sore Pak Deddy. Selamat sore Om Deddy. Terima kasih Pak Deddy mau datang ke rumahnya. Oh, iya. Namanya siapa? Kebetulan kita sama ya. Deddy. Namanya sama. Kamu kok bisa ketawa? Ya, namanya sama. Namanya Deddy juga. Baik, apa tuh Pak Deddy? Sebelum saya menggali banyak, ini anak saya Asia Foto, ada yang mau ditanyakan perihal tentang masakan, tentang pelayaran. Monggo, nah Asia, silakan. Apa ya? Om Deddy di kapal mana? Saya start di kapal pesiar. Kebetulan di perusahaan Pieno Cruise di Inggris. Berkedudukan kantor pusatnya di Southampton. Ya. Start awal saya bekerja dari tahun 2016. 2016. Ya, masih baru sih Om, belum terlalu lama. Iya, kalau untuk di kapal, ya. Saya lama di hotel, Ya. di sebuah hotel di Jakarta. Di sana start awalnya mulai 2002. Sampai 2016, ya 2016 saya ke kapal, dia sampai sekarang. Alhamdulillah, ya. Wah, masih di dunia perkapalan ya. Pak Deddy, Ya. Pak Deddy nyaman di hotel apa di kapal pesiar? Sekarang saya Lebih nyaman di kapal ya? Di kapal saya. Nyamannya gimana? Apakah masalah salary atau masalah yang lain-lain? Ya itu mungkin salah satunya. Tuh, masalah salary. Tahu apa salary? Gaji. Nah, Pak Deddy di mana? Di kapal pegang apa? Saya macam-macam. Macam-macam ya. Setiap naik, setiap turun naik lagi tuh berbagai section. Start awal saya posisi demi chef. Demi chef. Pertama di sana baru awal itu saya di buffet. Oh, di buffet. Di buffet, terus kontrak kedua saya di menggali. Ya, di preparation saya night worker. Ya, preparation untuk besok untuk prepare kelengkapan masakan buat istilahnya mise en place untuk besok yang prepare anak malam itu night worker. Habis itu kontrak ketiga sama di Menggali, kebetulan di Gademanse. Terus yang keempat saya di face room, kebetulan Lamberman, Potato Man, saya di sana
satu kontrak juga. Kemudian ke Menggali lagi, emang saya cocoknya untuk mungkin prepare ya. Iya, malam hari dia gimana istilahnya prepare untuk persiapan bahan untuk keesokan ya, harinya. iya. Yang olah jadi yang shift pagi. Kebetulan di sana shiftnya hanya ada 2, night and day worker. Sistem kerjanya itu split om. Jadi kalau yang ya saya berbicara shiftnya dulu. Shift untuk malam hari kita start jam 6. Kita di line bantu apa? Preparation untuk makan malam. Makan malam. Itu kita bantu. Setelah itu istirahat sebentar, break setengah jam untuk makan. Balik lagi di line sampai jam 10 malam. Jam 10 malam istirahat. Kemudian baru kita pegang apa menu-menu untuk besok. Kita prepare mission class-nya. Misalkan di section Menggali saus, salad sendiri semua itu. Kemarin terakhir saya krunya kalau untuk gali aja hanya 200 orang dengan passenger 3.100, kru semua ada 1.200-an orang ya. Kapalnya bobot mati 100.000 ton sekian ya. Namanya terakhir itu saya dikerja di Peno Oceana namanya. Nah, kapalnya namanya Oceana. Itu kapal pesiar ya? Kapal pesiar. Itu termasuk kecil om. Kita punya yang lebih besar lagi. Nah, namanya Iona, tapi saya belum sempat naik ya. Keburu corona datang. Ya. Jadi ke pending terus. Akhirnya saya loncat ke Niaga. Iya. Korea. Keren. Itu Pak Dedi, itu apa supaya adik-adik itu tahu untuk mekanisnya sampai ke sana itu supaya lebih simpel, kemudian lebih cepat, itu caranya gimana? Ada kiatnya nggak? Ada. Sekarang banyak LPK iya. Betul. Ya, yang dibimbing oleh agen biasanya. Agen. Nanti dia kursus berapa bulan di situ, nanti dikasih tahu gimana caranya. Ada 2 ini ya. Ada yang nantinya larinya ke servis, ada yang ke gali. Kalau di sana kita kitchen sepertinya gali. Ya. Nanti diarahin, dididik, diolah gimana caranya supaya bisa berangkat ke kapal ya. Ya. Tapi pesan saya satu, mental dan niat. Maksudnya mentalnya mesti kuat. Oh gitu. Ya. Bukan fisik ya? Fisik juga. Itu udah termasuk. Masuk ya. Mental, niat sama fisik ya. Ada yang nggak kuat minta pulang, ada itu. Pengalamannya banyak itu. Jadi emang mental kuat, fisik juga, niat, terutama niat. Kalau niat setengah-setengah jangan. Kalau masalah itu sains gimana? Masalah sainsnya untuk ilmunya apakah first apa second untuk yang penting apakah mental dulu apa sainsnya dulu? Mentalnya dulu ya. Kalau untuk pemula pasti dari bawah. Dari bawah ya. Dari bawah. Itu gimana caranya kita kan nggak tahu kerja di hotel sama di hotel di darat sama di kapal agak sama sedikit ya? berbeda. Agak sedikit beda. berbeda. Iya. Kalau untuk ininya apa? Step-stepannya. Ya. Meskipun pengalaman lebih banyak di hotel di darat, kalau untuk ke kapal pasti nanti dari dasar lagi. Dari awal lagi. Iya. Nggak bisa langsung. Nggak bisa. Kecuali emang levelan ya sepengetahuan saya ya. Levelan margin gitu ya. Kayak susep apa itu. Udah lain lagi. Ya. Iya. Tuh adik-adik semua, ayo siapkan mentalnya, fisiknya. Jangan sampai mental tempe ya. Baru di kapal 2 hari 3 hari merengek-rengek minta pulang ya, itu merepotkan semua. Ini pengalaman
Pak Deddy, Om Deddy gitu ya. Ini sama tuh Deddy Kuadrat nih. Jadi biasanya nama-nama Deddy itu mentalnya oke lah ya. Amin ya. Itu ini buktinya nih. Nah 2 Deddy kan. Ya, oke, tanya lagi. Kapal pesiar itu Pasti kan. Nanti kamu disahut itu sama sapi kalau nanya. Oke, lanjut ada. kapal pesiar itu apa Om? Di mana aja berlayarnya? Kapal pesiar itu ya terakhirannya pesiar. Pesiar kan berlibur. Berlibur. Nah, kapal untuk liburan, kapal untuk wisata. Jadi dia berlayar ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang indah-indah. Istilahnya kalau untuk yang baru nikah, bulan madu, tempat-tempat yang romantis, tempat-tempat yang indah istilahnya. Wah, Ke itu berbagai nanti belahan dunia. nanti Om Rian itu. Om Rian itu. Nanti kita Om Rian kita sudah ke kapal. Ya. Udah tuh berapa lama? Om apa? Tergantung paketan. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari. Enggak, 3 maksudnya hari. di dalam kapal ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang short namanya party cruise. Party Crew. Party cruise tuh bener-bener ini ya untuk pesta-pesta aja, jadi sebentar, short. Hanya 3 hari. Itu juga negaranya cuman terbatas. 3 negara atau 2 negara, hanya itu aja. Tapi kalau untuk yang lama itu ya tergantung paketan itunya apa. Dia ini ikut paket yang mana. Ya. Nah itu kalau Pak Deddy setiap tugas apa harus menggunakan uniform Ya, semacam ini? Mesti wajib kok. Wajib ya? Ini masih kurang satu, ini mesti pakai hairnet ini. Oh. Untuk safety kan supaya rambut tidak jatuh ke makanan, harusnya pakai hairnet, Hairnet. pakai cap dia. ini pakai apron lagi. Kurang ya. Sama safety shoes ya. Sepanjang bertugas ya? Sepanjang bertugas. Nggak boleh dilepas Nggak ya? boleh. Nggak boleh. Udah uniform wajib gitu. Jadi kayak kostum ballroom nggak boleh dilepas. Oh iya dong. Jadi kamu kan mau dansa kan kalau di Singapura kan pakai baju itu terus sampai malam. Kayak gini kan? Oke, mau tanya lagi. Ayo. Om Deddy, Ya. Kamu yang jelas Om Deddy-nya kemana gitu. Ini ada 2 Deddy nih. Om Deddy. Kamu enak aja Deddy 1, Deddy 2. Om Deddy yang Ya, Deddy Cunaidi saya. ya itu pengalaman yang paling seram selama berlayar apa? Pengalaman yang paling serem gitu, apa kapalnya mogok di tengah laut, Oh, iya. kemudian Iya. apa gitu Om Itu Deddy? juga pernah. Oh ya? Pernah juga. Om. Oh, Pernah juga itu saya waktu di Tenerife. Tenerife. Tenerife tuh di Spanyol. Oh, Jadi ya kapal pesiar ini. Jadi baru sailing, nggak lama mesinnya mogok, Wih, ngeri amat. mati. Ada gelombang. Enggak. Oh, itu ada Kebetulan gelombang ya ada teknis itu aja. Terus ditarik kembali sandar. Ya itu banyak yang komplain juga sih passenger. Tapi ya bisa Diatasi. dimaklumin aja, bisa dah. Yang paling seru ya waktu gelombang itu. Saya waktu itu kebetulan bertugas di dek 14, kalau lantai dek kan di kapal. Dek 14 di buffet, kebetulan kapal lagi oleng. Ombaknya besar, ya mungkin 6 meteran aja. Itu piring Pecah. Jatuh semua. Iya, semua tidak terkendali, semuanya hancur semua. Ya gimana, kita mesti prepare lagi. Iya, di prepare tengah lagi. laut. Ya emang sudah tantangannya kayak gitu. Ya mesti siap segala sesuatunya. Itu luar biasa Pengalaman itu. ya, Pengalaman. pengalaman. Ya nggak terlupakan. Pak Deddy, apa spesifik untuk chefnya apa? Masakan apa spesifiknya? Di situ, kalau di situ nggak bisa ada spesifik Spesifiknya. ini. Saya di kemarin yang waktu ada pengalaman itu di buffet jaga stand, ganti-ganti Om. Posisi yang saya tadi bilang tadi, saya di
menggali bagian vegetable di garden master, di megang salad, kompon salad, simple salad, terusnya fruit salad, terus segala macam pokoknya yang berbentuk salad saya pegang. Terus kemudian di page room sentralnya barang-barang untuk dipecah ke section-section yang lain. Saya di Rambler Man pernah saya kupas kentang 1 hari itu 1 ton pernah. 1 ton lagi ada lagi ada event tahun baru dan Natal dan tahun baru. 1 ton itu pernah. Ya senang ada ya suka dukanya ada, tapi seru gitu kerja di sana. Ya gimana ya, nggak bisa di inilah, ada pengalaman tersendiri lah ya. Oke, tanya lagi. Om, namanya Azza ganti aja ya, jadi Chef Arnold. Oke. Kan Chef jarang pulang, kalau Iya. kangen keluarganya gimana? Itu cara mengatasinya lewat telepon. Kebetulan ada fasilitas internet. Iya. Tapi kadang-kadang kalau di tengah laut kan kok sinyalnya juga nggak bagus. Ya mungkin mesti tahan sampai dekat-dekat pulau baru ada sinyal. Ya. Itu aja. Alhamdulillah dapat fasilitas internet. Ya. Nah, gitu. By the way, apa Pak Didi disiplin ilmunya apa, perhotelan atau gimana? Perhotelan. Oh, perhotelan. Ya. Di mana? Di Jogja? Jakarta. Oh. Jakarta. Saya asli Jakarta. Oh, bukan di Jogja ya? Bukan ya. Jogja istri saya. Nah, Pak Didi udah itu berapa lama di dalam itu berlayar? Sejak 2016 kemarin ya? Iya. Sampai sekarang. Ini pas lagi off ya? Ya lagi off, kebetulan baru sebulanan aja. Terus rencana berangkat? Insya Allah dalam waktu dekat. Kalau nggak salah ya saya dapat informasi ya bulan-bulan ini lah. Itu kontrak atau gimana? Kontrak. Berapa bulan? Itu kalau di tempat saya sekarang 7 bulan. 7 bulan. Itu masalah visa itu gimana? Diurusin iya, pihak sana? agen, ya, Oh, agen. jadi nggak diurus sendiri ya? Enggak. Oh, jadi udah ikut semua ya? Iya. Oh, keren. Oke, coba apa lagi terakhir pertanyaannya? Bagaimana cara Om mengenalkan Indonesia di Eropa? Di Cara mengenalkan Indonesia, apakah dalam bentuk Dengan- masakan atau? Iya. Kebetulan di kapal saya kemarin kita ada masakan Indonesia, ada di sana. Rendang, Oh. nasi goreng, Wih, nasi goreng. sambal terkenal sana. Oh. Sambal sana. Orang-orang sana sangat kalau sambal mungkin kurang ya. Soalnya dari kecil kan orang-orang sana kan kurang dikenalin dengan rasa-rasa pedas. ya. Iya, sambal kurang tapi bergema juga di sana. Sambal, nasi goreng, rendang sudah familiar di sana. Itu familiar Iya. ya. Kayak kerupuk juga sama ya. Oh. Kerupuk udang, bahasa-bahasanya sudah ini. Itu berarti itu bawa mentah ya ke sana Iya. ya? Udah ada, Pak. Oh. Udah ada di sana. Supplier sudah ada. Udah ada supplier Sudah ya? siap. Oh, keren. Baik, Pak Dedi, Om Dedi, Chef ya, kamu manggilnya kan Chef kan? Nah, itu banyak banget yang kita tuh dapat. Sebelum berangkat mungkin nanti Om Dedi, Pak Dedi kita daulat datang ke Monggang ya, masakin kita seniman-seniman di sana. Insya Allah. Ke Monggang datang masakin ya, pokoknya kita percaya Pak Dedi bisa masak oke. Nanti seniman-seniman khususnya Insagal kita kumpulin, kita makan bareng sebelum berangkat. Atau bikin sambal, kasih nasi putih, nasi goreng udah jadi. Tapi percaya kalau sentuhan-sentuhan Pak Dedi masih oke. Insya Allah. Ya. Baik Pak Dedi, sebelum kita akhiri, Pak Dedi mohon memberikan motivasi kepada anak-anak bangsa bagaimana menjadi seorang pelaut yang handal, pelaut yang hebat, mental yang bagus. Jadi tidak mental apa yang saya katakan tadi, mental tempe, baru berangkat udah nangis, kemudian udah sakit, sangat merepotkan kita semua. Anak Indonesia harus tangguh dan harus hebat. Monggo Pak Dedi. Ya pesan saya untuk generasi sekarang,
Ya, jangan istilahnya jangan berhenti untuk mencoba, belajar dari kesalahan. Salah itu biasa. Orang-orang hebat belajar dari kesalahan. Sukses itu pasti kita pegang kalau kita mau belajar. Itu aja. Baik teman-teman semua, aduh suatu ini ya inspirasi yang bagus banget. Jadi jangan takut akan salah, karena dari kesalahan itulah kita bisa menjadi orang hebat. Experience is a good teacher ya. Jadi dengan pengalaman itu kita pengalaman bisa tidak bagus, bisa bagus terus. Tentunya semua akan bagus kalau dengan berdoa. Ya, itu udah dijamin sama Allah. Kalau kita berdoa, mesti kita akan menjadi bagus. Baik Pak Dedi, sebelum saya akhiri, by the way, untuk mendapatkan baju ini apakah harus ada ujian khusus atau kemudian di dalam di kapal dikasih? Di kapal dikasih. Dikasih. Tapi tentunya harus punya sertifikat ya? Ya. Untuk ke kapal harus ada sertifikat nggak? Kalau ini ya minimal BST, Simon Book, tentunya paspor pertama, Simon Book, visa, BST. Kalau di saya cukup itu. Tapi mungkin di kapal yang lain ada itu CCM, audit, manajemen, SCRB, tergantung company-nya. Iya. Alhamdulillah di company saya kemarin itu hanya paspor, terus visa mereka buatkan, terusnya Simon Book dan BST. Berarti lebih ringan simple, ya, lebih simpel ya. Simple. Tamatan SMA juga bisa? Bisa. Kalau minimal di sana, kalau untuk ke kapal itu minimal 1 tahun kerja di hotel berbintang. Iya. Hotel bintang? Iya. Wah, itu yang susah dong. Kalau mau simpelnya ya diklat aja, kursus di LPK gitu ya. Iya. Mereka menyalurkan. Gitu ya. Dengan dasaran yaitu tadi pertama niat Ya, dan mental ya. mentalnya. Gitu ya, Mesti betul. kuat. Betul. Mesti bulat. Harus ada modal tuh bahasa nggak? Mudah ya. Modal Itu ya? minimal bahasa Inggrisnya. Minimal bahasa Inggris. Iya. Oh. Itu aja. Tuh adik-adik semua. Jadi modal utama bahasa Inggris, kemudian ada sertifikat, bisa ambil dari LPK. Itu ada yang setahun ya? Iya, ada yang Setahun ya, ada yang setahun. Yang jelas mereka ada mekanisme, ada rule of the game-nya di situ. Ya, yang sudah disebutkan tadi istilah-istilahnya, karena Om Deddy tahunya cuma istilah dansa doang ya. Jadi nggak tahu istilah-istilah di dalam perkapalan, yang tahu cuma ya karena orang dansa yang tahu New York, Sporter, head to head, cuma itu doang. Kalau yang ini istilah baru buat Om Deddy, dan Om Deddy tentunya akan terima kasih pada Pak Deddy. Selamat berlayar lagi, jaga kesehatan. Amin. Kalau mental sih udah oke lah ya, udah oke, badan juga udah oke. Oke nggak badannya? Oke. Oke ya, badan udah oke, yang pasti fisik oke. Terima kasih juga pada Asal Foto yang nemenin Om terus ya. Dan tentunya kita terima kasih juga kepada Ibu Listri, pemilik dari Oma Singo ini, yang memberikan fasilitas semua yang ada di sini, dan teman-teman Monggang, kumpulan anak-anak muda hebat di dalam pembuatan film dan film-film pendek. Terima kasih. Salam prestasi. Salam prestasi.